Oke, hello everyone. Sekarang kita mengerjakan exercise ini ya, sesuai janji saya di video yang sebelumnya. Yang pertama nih, kita langsung aja. Input 5, outputnya seperti ini. Oke, hal yang paling mudah adalah kita melakukan input dulu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, ini masih 5 kali 5 ya. Sebenarnya sama dengan yang di sini nih, 5 kali 5 gitu. Jadi kita masih looping aja kayak biasa ya. Kita bikin kotak dulu. Oh, C1, C kurang dari N plus C. Oke. Ini hapus dulu. Ini aku matikan dulu kali ya. Biar tidak mengganggu. Oke, jadi oh ya, masih belum printf bintang, dan di akhir sini printf backslash n. Oke, kita run dulu. Kita lihat ketika ini 5. Nah, jadi ya kotak. Nah, sekarang kita mau modif jadi segitiga nih. Gimana caranya gitu. Nah, kok kalian lihat di sini, jadi kan flow dari kotak ini dia awalnya ngeprint untuk for di luar ya. Dia kan ngeprint di sini nih. Dari atas sampai bawah. Tapi for yang di dalam, dia ngeprint dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, tapi kalau lihat di sini, ini yang baris pertama ya. Ini aku kasih barisnya ya. Baris pertama, dia di print sekali aja gitu ya. Di baris kedua, dia di print 2 kali. Di baris ketiga, dia di print 3 kali gitu. Jadi, jumlah print di dalam for yang J ini, dia bergantung eh, dengan value di ini, value I-nya gitu ya. Ini kan value I ya. Jadi loopingan di dalam C ini dia bergantung dengan variabel I di sini. Gitu ya. Dicerna baik-baik ya. Jadi eh, berapa kali dari kiri ke kanan dia itu dipengaruhi oleh dia di baris berapa gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini di baris pertama dia di print sekali, baris kedua di print 2 kali, baris ketiga di print 3 kali. Jadi J itu di print sebanyak I kali gitu ya dalam setiap barisnya. Kalau kalian lihat di sini 5. Nah, udah benar ya. Jadi bentuk segitiga seperti itu. 10 juga sama. So, itu yang untuk yang pertama. Yang kedua, kita mau bikin bingkai ya. Sama nih, step awal kita mau bikin kotak dulu. Step paling mudah. Kenapa kita bikin kotak dulu? Karena secara struktur sama ya. Ini bisa sebagai kotak gitu. Ini juga sama, kotak juga gitu ya. Oke, sekarang nah, bener kotak ya. Nah, tapi ini kita hanya ngeprint di luarnya aja gitu. Di dalamnya kita nggak print. Nah, sebenarnya di dalam kita juga print guys ya. Kita print di sini. Tapi apa yang kita print? Kita print spasi di sini. Jadi kita nggak melihat itu ya. Tapi sebenarnya di sini ada karakter, yaitu karakter spasi yang kita print. Jadi bukan kita nggak ngeprint apapun ya. Kalau kita nggak ngeprint apapun, nanti jadinya bintang ini bakal di kiri gitu. Nah, gimana sih cara bikin ini? Yang pertama kita perlu tahu dulu, kita ngeprint bintang itu pada saat apa gitu ya. Ini kan row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat, row kelima. Di sini kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada logikanya nih, ada patternnya. Jadi dia bakal ngeprint bintang ketika row-nya 1 ya, row-nya 1 atau 5 ya, atau lagi nih, atau kolomnya 1 atau kolomnya 5 ya. Jadi nangkep nggak teman-teman? Jadi dia bakal ngeprint itu di 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 row paling atas atau row paling akhir atau kolom paling kiri atau kolom paling kanan gitu ya.
Jadi kita pakai if nih di sini. Jadi if di sini kan i ya, variabelnya i kan sebagai pengulangannya di sini. Di sini j ya. Untuk yang mendatar ini j. Aduh, maaf ya. Di sini j. Jadi ketika i sama dengan 1 atau i sama dengan 5 atau j sama dengan 1 atau j sama dengan 5, dia ke print bintang. Selain itu dia print spasi. Jadi gitu ya, logikanya seperti itu. Jadi sebelum kita code, sebelum kita melakukan coding, kita harus tahu dulu kita mau ngelakuin apa gitu. Kita harus tahu logikanya gimana, kita mau ngapain. Nah, di sini masih kotak ya. Jadi di dalam sini, either kita print bintang atau kita print spasi gitu ya. Jadi di sini strukturnya masih if, kita masih belum isi ya statement di dalam if-nya apa. Sorry, kondisi dalam if-nya apa. Kita antara print bintang atau spasi, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita isi nih, if di dalamnya apa gitu. Nah, if di dalamnya, jadi tadi kan ya, seperti ini, ketika i sama dengan 1, jangan lupa sama dengannya 2 kali ya, jangan cuma 1. Karena 1 adalah assignment, dan sama dengan 2 kali adalah persamaan itu. Kiri sama dengan kanan gitu ya. Nah, kita pakai atau ya. Atau, jangan lupa pipe-nya 2 kali. Atau i sama dengan, kalau kalian di sini 5 ya. Tapi kalian nggak bisa, ini nih, nggak bisa hardcode namanya ya. Nggak bisa langsung 5 gini. Kita harus pakai variabel yaitu n yang kita masukkan. Karena kan nggak cuma 5 ya inputnya, bisa aja 10, bisa ada 20 gitu. Jadi kita pakai n di sini, terus atau lagi, atau di sini j ya. Tadi kan udah i, sekarang j. Kalau j sama dengan n, baru kita print bintang gitu ya. Kalau selain ini kita print spasi. Sekarang mari kita buktikan. 5, oke bener ya jadi bingkai ya. Kita masukkan 20, oke jadi bingkai. Nah, ada yang unik nih, kalau kita masukkan 2, dia nggak jadi bingkai, guys. Kenapa? Karena ya, sama ya, i sama dengan 1, eh i sama dengan 2 gitu. Jadi nggak ada tengahnya nih, nggak ada lubangnya di tengah. Jadi semuanya bingkai gitu. Ya itu make sense sih sebenarnya. Dan sama dengan 1. 1 ya cuma 1 gitu. Bingkainya gimana kalau mau bikin. Jadi gitu ya. Kalian eh, tips gua dari kemarin masalah looping yaitu kalian siapin kertas. Kalian tulis setiap variabel i sama j-nya yang bakal di looping itu flow-nya gimana. Jadi seperti itu ya. Oke, next kita bakal ngelakuin ini. Cara paling mudah yaitu bikin strukturnya dulu, yaitu kita miripkan dengan yang pertama ya. Bikin segitiga yang pertama. Tadi itu ini kan di sini ada printf bintang ya. Coba kita lihat di sini. Oke, bener ya, masih segitiga awal. Nah, kita mau tengahnya bolong nih. Kira-kira gimana? Jadi logikanya kan gini. Kita kasih ini dulu, angka dulu untuk setiap row dan kolomnya. Ini untuk yang I dan ini untuk yang J ya. 4, 5. Ya, by the way penamaan I sama J ini sebenarnya bebas ya, tapi kebanyakan programmer di sana dia pakai I atau J gitu. Jadi kita ya ikutin aja gitu ya, biar biar sepaham gitu dengan programmer yang lain. Oke, sekarang I-nya di sini, J-nya di sini ya. Dia bakal ngeprint bintang ini pada saat dia C-nya 1 ya, C-nya 1 atau I-nya 5 gitu ya. Nah, masih yang ini dulu nih. Masih yang ini sama ini dulu nih. Nah, sama seperti tadi ya, ini di sini ada spasi juga. Nah, untuk diagonalnya gimana nih? Eh, kira-kira gimana untuk diagonalnya? Ada pattern nggak di antara sini nih? Kalau kalian lihat ada pattern nggak ya? Nah, patternnya seperti ini guys. Jadi ketika dia di sini ya,
Kalau kalian lihat ini dia I-nya 1, J-nya juga 1 nih. Sama-sama ya I sama J-nya. Terus pattern yang berikutnya di sini sama-sama 2 I sama J-nya gitu. Di sini juga sama. I sama J-nya 3, I sama J-nya 4, I sama J-nya 5 gitu. Jadi selain ini, selain I sama dengan 5, J sama dengan 1, dia bakal ngeprint diagonal ini nih. Diagonal tadi apa? Yaitu I ketika I sama dengan J. Gitu ya. Jadi nangkep ya logikanya seperti apa gitu. Sekarang coba kita coding. Tadi if I sama dengan 5 ya. Jadi kita jangan hardcode, kita pakai N. Atau J sama dengan 1. Kenapa 1 bisa di hardcode? Karena ya semuanya kita mulai dari 1 ya. Mau N-nya berapapun kita mulai dari 1. That's why it's okay buat hardcode angka 1 gitu. Dan tadi I sama dengan J. Oke, kalau ini kita print. Sorry. Oke. Kalau ini kita nggak perlu print bintang, kita printnya spasi. Ya, kita compile, terus kita jalankan. Oke, sesuai ya. Jadi, misalkan 20. Oke, jadi bentuknya segitiga dan dibingkai seperti ini, guys. Oke, selesai yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang terlihat simple, tapi sebenarnya ini ya problem paling sulit antara yang ketiga ya. Ketiga pertama. Kenapa? Karena secara eh, apa ya? Secara natural ya. Program itu kan ngeprint dari kiri ke kanan. Kita nggak bisa memaksa program dari ngeprint dari kanan ke kiri gitu. Kalau ini kan mudah ya, karena kita dari kiri ke kanan nih. Tapi kalau ini, gimana cara kita memaksa program untuk print dari kanan ke kiri? Ya, kita nggak bisa ya. Jawabannya nggak bisa. Jadi kita tetap perlu ngeprint dari kiri ke kanan, tapi yang di print beda nih. Jadi kita harus perlu ngeprint spasi dulu di sini. Kita perlu ngeprint spasi di sini. Kalau yang di awal kita nggak perlu ngeprint spasi. Kenapa? Karena ya ini udah enter gitu ya. Di sini udah enter gitu. Nah, di sini agak tricky ya. Jadi ada spasi di depan. Oke, kita seperti yang lain kasih line number dulu di sini untuk I-nya. Kita juga gambar di sini untuk J-nya ya. 1 2 3 4 5. Logiknya sama seperti tadi ya. Jadi ada for, dalamnya ada for, dalamnya ada if gitu. Tapi yang kita perlu ubah-ubah adalah di dalam sini if-nya. Di dalam kondisi dalam if seperti itu. Nah, kita either print bintang atau spasi juga di sini. Jadi kondisi yang pertama kita analisa dulu ya. Yang pertama dia ngeprint bintang pada saat I-nya 1 ya. I-nya 1, J-nya 5 di sini ya. Kemudian yang di sini ketika I-nya 2, J-nya 4 atau I-nya 2, J-nya 5. J-nya 5. Kalau yang di sini ketika I-nya 3, J-nya 3, 4 dan 5. Gitu. Dan seterusnya ya. Ketika I-nya 4, dia J-nya 2, 3, 4 gitu. Jujur ya, gue masih belum menyiapkan ini. Jadi kita sama-sama berpikir ya. Ketiga problem ini gue udah hafal nih caranya gimana. Tapi untuk problem yang terakhir kita sama-sama ini. Sama-sama berpikir caranya gimana. Ketika I sama dengan 5, C-nya udah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, ini agak sulit ya. Kalau spasi gimana? Kalau spasi ketika I-nya 1, 1, 2, 3, 4. Ketika ini 2, dia 3. Ini 3.
Iya ada 2, 3, 4, iya ada 1. Kalau kalian lihat di sini, ini ada pattern ya. Dia 1 spasinya 4. Jadi sini 2 spasinya 3. Dia 3 spasinya 2, 4 spasinya 1. Jadi ketika ini ditambah ini, jumlah spasinya, dia selalu berjumlah 5 ya. Jadi sejumlah n gitu. Iya, oke. Jadi gini, gue udah dapet formulanya. Jadi ketika ini I ya, dan ini J. Ketika I ditambah J, ya, ini kan 1 tambah 1 ya, kan 2. Terus 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. Nah, ketika 1 tambah 5 ini 6, atau melebihi N, ya, dia print bintang nih, di sini. Sama ketika I-nya 2, gitu. 2 tambah 1, 3. 3 kan kurang dari sama dengan 5 ya. Di sini 3, kita jumlah. Terus 2 tambah 2, 4. Terus 2 tambah 3, 5. Nah, di sini udah 6 nih. Jadi udah lebih dari N, gitu. Jadi, kalau I plus J dia lebih dari N, dia bakal print bintang. Di luar itu kita print spasi. Oke, mari kita coding ya. Jadi ketika I plus J lebih dari N, kita print bintang. Di luar itu kita print spasi. Sekarang kita coba print. Wah, ada bug nih. Kira-kira kenapa ya? Ketika dia 1 plus ini. Oke, problemnya adalah ini masih I ya. Harusnya ini N. Oke, kita coba lagi guys. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu. Coba 10. Nah, seperti ini logiknya. Ya, ini lumayan sulit ya. Jadi seperti tadi pakai kertas, coret-coret juga di sini. Sama seperti gua ragain di sini, gua juga coret-coret di dalam ini. Jadi itu ya untuk jawaban exercise kali ini. Kalian bisa cari-cari exercise di luar sana yang mungkin lebih menantang ya. Oke, untuk next video kita belajar mengenai array. Dan itu adalah hal yang lumayan seru juga. Dan harusnya lebih mudah ya daripada nested loop ini. Oke, see you in the next video.